Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa dengan channel saya Saiful Furqan. Mudah-mudahan di hari yang bahagia ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, senantiasa aktivitas kita mendapatkan ridhonya, dan anak cucu kita mendapatkan menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah, juga hamba Allah yang di saat ini sakit mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan, yang seret rezekinya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijembarkan rezekinya, dan yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodohnya, sehingga kehidupannya mendapatkan ketenangan di alam dunia ini, di mana kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa setelah selesai video ini, mudah-mudahan dengan ketulusan hati, semoga menjadi amal kebaikan bagi pemirsa semuanya, mengklik subscribe dan juga komen. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang disampaikan oleh semua saudaraku. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah Inna iddatash syuhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Wallahu ya'lamu ma fis suduri.
Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian terjemah secara bebas, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya bulan menurut Allah Subhanahu wa taala isna asara sahrun, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu diciptakannya langit dan bumi. Minha, dari yang 12 bulan tersebut, arba'atu hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu, maka janganlah kalian fihinna, dalam bulan tersebut, anfusakum, jangan saling mendolimi terhadap diri. Wa qatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik kafah semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka memerangi kalian semua. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya, wa'lamu, dan ketahuilah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, menyertai orang-orang yang takwa. Kalau kita lihat dari redaksi ayat tersebut, bahwa dalam 1 tahun Allah menciptakan 4 bulan yang dimuliakan. Mana yang 4 bulan itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wahia ar-Rajabu wa Sya'ban, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Jadi 4 bulan yang Allah ciptakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang keempat adalah Dzulqa'dah. Kebetulan pada saat ini kita masuk pada bulan Rajab, di mana Rajab ini mengandung arti tertentu. Berdasarkan di dalam kitab Durratun Nasihin diungkapkan makna huruf Rajab. Ro-nya mengandung makna rahmatullah. Apa itu yang disebut dengan rahmat? Rahmat menurut ahli ma'rifat adalah isolu iradatul khair, sesuatu yang menyambungkan kita kepada kebaikan. Di bulan ini Allah menurunkan kebaikan kepada umat manusia, terutama adalah ke umat Islam, umat yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan rahmatnya kepada mereka yang pada saat ini adalah mau melakukan kebaikan. Bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita, Adibu auladakum, didiklah para putra kalian, didiklah anak-anakmu inda sab'i sinin, ketika menjelang usia 7 tahun. Apa yang harus kita didik pada mereka? Pertama adalah hubba nabikum, supaya mereka itu cinta kepada Nabi. Salah satu cinta kepada Nabi adalah ahya sunnati, hidupkanlah sunnahnya. Salah satu sunnahnya diantaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah suka melaksanakan saum sunat. Maka di bulan ini termasuk kepada salah satu disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan saum sesuai dengan kemampuan kita, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang penting kita melaksanakan sebagai tadabbur dan mengingat latihan bahwa bulan Rajab ini merupakan latihan untuk masuk kepada bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan latihan terlebih dahulu terhadap jasad kita, terhadap badan kita, supaya nanti pada waktunya masuk kepada bulan puasa atau bulan Ramadan, merasa kita tidak
tidak terlalu kaget jasad kita ketika menghadapi puasa, karena segala sesuatu pun kalau tidak dilatih otomatis akan merasa tidak senang, akan merasa kelelahan. Nah, di bulan inilah kita berlatih berpuasa, berlatih menjaga lisan, berlatih pula kita menjaga penglihatan kita dari segala sesuatu yang Allah tidak sukai. Itulah yang disebut dengan rahmat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan pada kita bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam dunia ini adalah dengan membawakan rahmat. Maka jadikanlah di bulan ini, bulan Rajab ini adalah jadikanlah diri kita sebagai rahmat, memberikan kebaikan terhadap sesama, terutama adalah kepada keluarga, ya, pada sanak saudara, dengan cara kita memberikan motivasi, memberikan reward, memberikan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rahmat, di mana Nabi kita memberikan supaya anak-anak kita di masa yang akan datang, cucu-cucu kita di masa yang akan datang mengikuti kita, maka berikanlah dia contoh oleh kita. Dari mulai hari ini, misalnya kita berlatih berpuasa, lalu juga adalah Nabi mengingatkan yang keduanya dalam hadisnya itu, setelah kita mencintai beliau, mencintai nabinya, hubba Qur'ana, supaya cinta kepada Al-Quran. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita, di mana disebutkan pengertian Quran itu sendiri adalah huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi mereka yang membacanya adalah termasuk ibadah, di mana Al-Quran ini adalah digambarkan ketika kita nanti kembali kepada akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yakin asal dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang akan menyertai kita ketika kita adalah pintu pertama masuk, yaitu ketika kita mati, maka disitulah yang akan menyertai kita salah satunya amalan yang kita lakukan, yaitu selalu membaca kalam Allah, membaca Al-Quran, sehingga akan berwujud menjadi sahabat kita ketika kita di saat itu adalah kebingungan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita tidak bingung ketika kita masuk ke dalam awal atau pintu akhirat, atau yang disebut dengan kita mati, dimasukkan ke dalam kubur, setelah kita pada asalnya tidak tahu apakah kita ini mati, setelah kita adalah dimandikan, lalu dikapani, disolatkan, dimasukkan ke dalam kubur. Pada saat itu adalah gelap gulita, kita meraba diri kita karena Allah memberikan kembali ruhnya kepada jasad kita, sehingga kita adalah dihidupkan kembali pada saat itu. 7 langkah kita ditinggalkan, maka kita dihidupkan pada waktu itu. Lalu kita kebingungan pada saat itu. Nah, barulah sadar bahwa kita ini adalah sudah mati. Maka orang pada waktu itu akan menjerit, ya, menyeru kepada siapa? Ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, semua disebutan. Tapi ternyata tidak ada yang menyahut salah satu pun. Ini menandakan bahwa pada saat itu kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya amalan kita yang bisa kita lakukan pada waktu itu yang akan menolong diri kita, yaitu amal soleh kita. Apa diantaranya? Selalu kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun dia akan menyertai kita adalah kita berlatih berpuasa. Karena apa? Karena dengan berpuasa sunat adalah as-saumu junnatun.
bahwa berpuasa adalah merupakan benteng. Dari apa? Minan nar, dari api neraka. Minal azab, benteng dari siksa yang akan terjadi atau disampaikan pada diri kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah sebagai manusia yang mungkin tidak terlepas daripada dosa dan tidak terlepas daripada kesalahan. Itulah yang harus kita lakukan di bulan ini. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang harus kita sampaikan kepada anak cucu kita, kepada diri kita, kepada sesama kita. Antara lain adalah hubba ahlikum. Kenalkanlah, sambungkanlah silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Ini kakaknya, ini bibinya, ini uaknya. Jangan sampai tidak mengenali dia adalah keluarganya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna rahmat. Yang kedua, bulan Rajab ini hurufnya mengandung makna. Huruf yang kedua adalah jim. Apa itu jim? Jim adalah jaromal abdu, yang mengandung makna adalah pembebasan dari dosa, ampunan dosa terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan, kealpan dan dosa. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu taubatan nasuha. Astagfirullah Robba roya, astagfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas kehilapan dan kealpan kita, dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga hurufnya adalah huruf ba. Ba mengandung makna birullah, yaitu kebaikan Allah yang akan diberikan pada bulan ini kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang bukan hanya mukmin, yang bukan hanya muslim, tetapi Allah akan berikan kepada semua makhluknya di bulan ini. Kasih sayang Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah terutama akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Marilah kita di bulan ini tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwalu lailati min rajabin lam yamut qalbuhu idza matat qulubun wa sabballahu khair min fauqi ra'sihi sobban wa huruju min dunubihi kayaumi waladtuhu ummuhu wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahlil hutoya qadistau jabannar. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang menghidupkan bulan ini pada malamnya, di siangnya, maka hatinya tidak akan mati. Dalam artian di situ hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu zikrullah kepadanya, kita akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir kehidupan ini kita lakukanlah amalan-amalan yang sangat Allah cintai. Salah satunya adalah kita mengerjakan berpuasa, membaca Al-Quran yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya hanyalah kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan ini Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam. Mari kita berdoa dengan doa yang diwiridkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Alhamdulillah,
syukurillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, Allah mengabulkan terhadap kita semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebaikannya, kemuliaannya, itu adalah semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan serta kehilapan kealpaan datang dari diri saya itu sendiri. Aqulu qauli hada wastaghfirunal ghafurur rahim. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.